Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ketemu lagi dengan saya Abi Syihab 75 di channel Abi Syihab di channel Abi Syihab 75. Melanjutkan perbincangan kita yang terus makin hangat, makin makin ramai juga. Di satu sisi banyak diundang ke channel-channel besar. Setelah dari Deddy Kubus ya diundang ke bukan pesulap sombong, pembaca sombong, jadi Semargop. Kemudian terakhir ada juga di channel cerita Ari Untung. Di satu sisi bukan lawannya, sibuk mengklarifikasi, sibuk membela diri. Saya pun semakin bukan tertantang, semakin menarik untuk ikut membicarakan hal ini. Satu mungkin yang akan kita dibicarakan, Gus Samsudin. Apakah memang beliau seorang Gus sebagaimana pengertian selama ini, ataupun bagaimana ikuti pembahasan berikut ini. Ya, sahabat sekalian, kita lanjutkan perbincangan kita. Gus, yang saya pribadi ketahui selama ini bahwa Gus itu adalah seperti gelar yang diberikan kepada khusus pada keturunan Kiai. Karena yang saya dapatkan dari beberapa referensi, dari beberapa catatan pun seperti itu, bahwa Gus diberikan satu kepada anak kandung Kiai, anak laki-laki. Kedua, diberikan kepada menantu laki-laki sebelum menjadi pengurus pesantren atau sebelum menjadi kiai. Apakah Gus Samsudin termasuk ke dalam klasifikasi itu? Tidak banyak catatan tentang beliau, tentang Gus Samsudin. Saya mencari di beberapa web, di portal berita, isinya hampir sama. Pertama, mengatakan bahwa Gus Samsudin berasal dari Lampung. Lampungnya dari mana nggak jelas juga kan. Nama aslinya juga tidak banyak, belum banyak yang tahu. Penama santen di seputaran Jawa Timur, maaf kalau salah, mendapatkan ilmu keikhlasan katanya. Tentang penobatan atau apakah beliau hanya mengaku-ngaku sebagai Gus supaya mendapatkan respon dari warga, dari calon pasiennya, ataupun gimana. Nah, untuk membahas hal ini, kebetulan saya sudah mendapatkan satu kiriman artikel dari sahabat saya. Beliau adalah salah seorang aktivis muda di Tasikmalaya, aktif di media, aktif di Nahdliyin juga. Beliau juga pernah mondok di Jawa. Jadi sedikit banyak beliau paham. Kang Imam Mudofar. Hanya sayang saya tidak bisa berbicara langsung dengan beliau karena kesibukannya. Nah, beliau mengirimkan satu artikel. Mari kita buka artikelnya seperti apa. Oke sahabat, untuk melengkapi referensi tentang gelar Gus, kebetulan saya telah mendapat sebuah artikel dari sahabat saya. Beliau adalah seorang aktivis muda di Tasikmalaya, seorang aktivis Nahdliyin muda juga. Beliau aktif juga di media dan beliau juga mondok di seputaran Jawa. Jadi sedikit banyak beliau paham tentang apa itu Gus dan gelar Gus. Nah, ya, Kang Imam Mudofar, karena kesibukannya dia tidak bisa langsung kalau beliau mengirim artikel ini. Mari kita buka. Kita lihat dari nu.org.
Pentingnya sanad dan nasab dalam panggilan Gus. Ditulis oleh Syarif Abdurrahman. Ini 4 Agustus 2002. Jombang NU Online. Mudir Mahan Ali Hasim Al-Asri Tubareng Jombang Kiai Ahmad Rajiq mencari gelar Gus seharusnya bernasab dan bersanad. Bersanad dimaksudkan yaitu memiliki kapasitas keilmuan Islam yang mumpuni, sedangkan bernasab memiliki garis keturunan dari tokoh agama Islam. Hal ini disampaikan saat menanggapi penggunaan kata Gus untuk pria asal Blitar bernama Samsudin. Sangat nyambung sekali. Samsudin dikatakan membuka padepokan dan praktik pengobatan alternatif. Pas dengan tema kita. Malah kalau standar Gus Kiai Haji Ahmad Bahudina Rusalim lebih ekstrem lagi. Nama Gus tidak hanya bernasab tapi juga ada syarat standar keilmuan. Jelasnya kepada NU Online Kamis 4 bulan 8 2022. Kemudian menurutnya walaupun seorang dipanggil dengan sebutan Gus atau Kiai sebaiknya bersikap biasa saja. Karena panggilan Gus terkadang hanya bermakna kakak dan terkadang anak Kiai juga tidak disebut Gus. Hal tersebut juga berlaku pada panggilan Kiai. Ada Kiai yang menjadi gelar kehormatan di bidang penguasaan agama, tetapi juga ada di segmen yang lain, misalnya hewan dan pusaka. Ada memang bagus, Gus harus bernasab dan Kiai harus bernasab. Ibu pria yang juga anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Timur ini. Kiai Rojiki memperingatkan bagi yang berniat memanfaatkan gelar Gus, sedangkan ia tidak berhak menyandangnya, ia berharap segera insaf. Jangan mencari keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Nah, bagi masyarakat umum, jangan mengemunan atau mudah terkesima atau terkagum dan hal yang sebenarnya horikul ada atau di luar kebiasaan. Setan pun mampu membantu kekasihnya untuk menampilkan khairul ada. Tetap ilmu dan kesalahanlah yang menjadi tolak ukur kehormatan seorang. Jangan terkecoh, tegasnya juga. Sebenarnya itu Kiai Samsudin Yazid Al-Hafidh atau Gus Salmin memiliki pendapat bahwa panggilan Gus pada Samsudin tidak memberikan dampak jelek kepada kalangan pesantren karena masyarakatnya sudah cerdas. Saya kira tidak sampai membahayakan pesantren karena masyarakat kita sudah cerdas dapat memilah mana yang Gus asli pesantren dan Gus yang sekedar Gus-Gusan. Hidup di tengah kampung rambut gondrong punya komunitas sedikit sudah dipanggil Gus, ungkapnya. Bagi Gus Salman, panggilan Gus merupakan pemberian masyarakat dan yang memiliki adalah masyarakat juga. Jadi terserah masyarakat bagaimana cara menilainya. Di keluarga saya justru banyak yang dipanggil Mas daripada Gus tanahnya. Kontributor Syarif Abdurrahman, editor Muhammad Baijin. Nah, itu tanggapan dari NU Online ya, dari kalangan Nahdiyin. Hatur nuhun Kang Imam Mudofar atas informasinya dan referensinya sangat bermanfaat untuk masalah yang sedang hit dan viral ini. Nah itu sahabat, artikel yang dikirimkan oleh Kang Imam Mudofar. Hatur nuhun Kang Imam Mudofar atas artikelnya. Mudah-mudahan jadi pencerahan bagi saya pribadi dan bagi masyarakat semuanya yang sedang melihat dan menikmati mungkin pertunjukan dari pesulap merah dan Gus Samsudin ini. Dan harapan saya segera selesai, segera islah, tidak usah membabi buta membela diri karena semakin terang benderang seperti apa. Kalaupun islah, kalaupun itu ada hal yang terbaik bagi keduanya. Sebagai sesama muslim, masyarakat Nepal muslim, Gus Samsudin muslim, islah adalah jalan terbaik. Dan bukan tidak mungkin suatu saat keduanya bahkan bisa bekerja sama, berkolaborasi. Pun kita sebagai penonton, sebagai netizen, sebagai warga, sebagai masyarakat, jangan sampai berburuk sangka, jangan sampai saling menghujat, jangan sampai saling menghina.
karena diri kita pun belum tentu lebih baik daripada mereka berdua itu. Saya habisnya mohon undur diri, sampai ketemu di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.